Dari SD sampai SMP paling sekarang wajar digas bawah 13 tahun. Sesuai dengan menteri yang baru, maka mencanangkan kurikulum deep learning, manifold learning, linear learning, dan peer learning yang akan dilaksanakan utuh pada tahun 2025 ini. Walaupun konsep-konsepnya lagi digodok, kita masih menunggu bagaimana tugas dan fungsi pendampingan penilik di lapangan. Karena link untuk penilaian kinerja para kepala sekolah sampai saat ini penilik belum diberi, gitu kan. Maka dengan itu ada beberapa isu yang berkembang terkait dengan Permenpan nomor 21 tahun 2024 bahwa perubahan indikator terkait dengan peralihan penilik menjadi pendamping satuan. Keunggulannya sangat menyenangkan. Ada 3 konsep di situ yang bisa mendukung peluang bagi kita, bagi penilik. Pertama, penilik walaupun tidak naik pangkat tetap 60 tahun. Satu. Kecuali kalau naik jenjang itu tetap ada DK, karena jenjang itu naik pangkat ya. Naik jenjang, naik jabatan. Kemudian yang kedua, ada peluang sertifikasi. 1 kali gaji, oleh beberapa gaji dari penilik media sekarang 5 juta, maka jadi 10 juta. Kemudian yang kedua terkait dengan TKD. TKD itu tidak dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, karena TKD sifatnya adalah dedikasi atau kepedulian pemerintah daerah kepada pegawai yang ada di daerah tertentu. Untuk menguatkan terkait dengan TKD, maka harus dibuat kebijakan publik. Kebijakan publik dibuatnya oleh siapa? Berdasarkan data yang di lapangan terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh penilik di lapangan, maka dibuatkan sebuah naskah akademik, kemudian dibicarakan dengan DPR Kabupaten Garut, Bupati, dan Dewan Pembina kita, apalagi didampingi dengan pengurus organisasi, yaitu HIPI. Maka dengan demikian HIPI jangan sampai hilang, harus tetap kokoh, teguh, dan diperlukan orang-orang yang benar-benar dedikasi dan kepeduliannya kepada organisasi, tidak untuk makan sendiri di organisasi, tapi diperlukan di organisasi ini adalah, kalau kata orang Sunda itu harus mengutuk 2. 1 harus mempunyai gudang, kuku kena janji. Kedua harus mempunyai mau, artinya mengikut harimau, tapi bukan mengikut harimau bentuknya binatang. Artinya harimau itu manusia unggul. Jiwa organisasi porosanya itu 1, nulungkan butuh, nalahkan kita, nyaangan kan kuaitun, nung itu bukan melowok, lolong, siri asa, siri asih, siri asuh, siri buangian. Ciri khas penilik Provinsi Jawa Barat, walaupun berbicaranya bergebu-gebu, main sekre dan sebagainya, tapi hatinya minta harap, lembut. Porosanya masih tetap kuat dan utuh, tidak akan tergoyahkannya. Salah satunya kemarin dengan ekspresi Permenpan 21 kelihatannya sangat kurang menguntungkan penilik, maka pijakan bergerak, ini ada saresean. Apabila saresean tidak tembus, maka sudah mempersiapkan 20 bus untuk memenuhi Senayan.
dan didukung oleh Surabaya siap 8 bis, kemudian Jogja 6 bis, Jawa Tengah 5 bis, kemudian Banten siap 7 bis, dan DKI menyambut ya di sana ada 10 panitia. Namun ketika itu Pak Ajang telepon, Pak Dede punten Kulawara Dirtas Harupatur tunggu mediasi IP pusat dengan 3 dan Mempan, Mendikbud dan BAKN. Karena kalau kita langsung bergerak tanpa tujuan. Kenapa demikian? Karena Mempan belum ada keturunannya, baru saja jendolannya. Sementara di Menpan itu harus ada tugas dan fungsi penilik dan pamong. Salah satunya seperti itu. Maka sampai saat ini kita tunggu Permenpan 21 itu digulirkan selama 2 tahun dan tidak akan merubah segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dalam Permen. Walaupun Permenpan nomor 14 tahun 2010 dan Permenpan nomor 15 tahun 2010 dicabut, tapi pelaksanaan Permenpan nomor 21 akan dilaksanakan 2 tahun kemudian. IP pusat sudah ada gerakan. Pertama, 1 angka kredit kan belum tentu dari penilik pindah dari guru. Seperti apa bentuknya kan? Angka kreditnya tidak tahu, termasuk SKP-nya, karena kan yang namanya angka kredit atau kursi penilik itu harus ngelink kepada SKP yang ditandatangani oleh pembina setiap tahun. Yang kedua, angka kredit modelnya seperti apa? Karena saat ini penilik terus terang bukan penilik saja, hampir semua guru juga merasa dirugikan terkait dengan melaksanakan kenaikan pangkat 4 tahun. Salah satunya masih ejek gemilo lah istilahnya, belum tuntas, terutama yang naik jenjang ya. Dulu naik jenjang uji form 1 kali lulus, sekarang sudah ada yang 3 kali tidak lulus. Apa ada? Dengan hal tersebut kemarin diangkat di permukaan di Komisi 9 karena DPR itu kan sudah dilantik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, penilik dari penilik pertama, muda, madya, disertifikasi 1 tahun harus lulus semua. Tidak boleh ada yang tidak lulus. Kedua, yang latar belakang pendidikannya bukan keguruan, maka diinkludkan ketika PLPG lulus, maka nah, sampai saat ini Bu Epi selaku pembina penilik di Mendikbud, kepanjangan tangan dari direktorat, merasa kewalahan dan itu akan diusulkan. Pengusulannya itu tidak serta-merta begitu saja, tapi harus ada kolaborasi antara Mendikbud, Menpan, dan BAKN. Pertama, Menpan yang membuat aturan, Kemendikbud yang memberi pekerjaan, BAKN yang menggaji dengan keuangan, kan? Dan kesepakatan ini tetap harus disertai dengan Mendagri, karena Mendagri yang punya daerah penempatan penilik itu sesuai kebutuhan di daerah. Makanya berhubungannya tetap dengan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan Gubernur. Salah satunya sampai saat ini belum ada jawaban dan belum ada gerakan dikarenakan Ibu atau Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Gubernur sampai saat ini belum dilantik. Maka kita tiarap saja dan tidak merusak tatanan kependidikan. Kita bekerja seperti biasa
dan nomenklatur penilik masih tetap penilik. Tugas pokok peralihan ke guru, pendampingan belum ada link yang akan digarap oleh kita, termasuk SKP. Baru saja kemarin rencana kerja itu baru mengambil dari kompetensi penilik, Permenpan RP 88 dituangkan menjadi 10 garapan fungsi penilik untuk menjaga kekosongan pekerjaan penilik saja. Itu sebagai isu yang sudah berjalan sampai saat ini, belum ada yang baru dan sudah disampaikan kepada seluruh pegawai kota, kemudian Pak Menteri khususnya Direktorat Jenderal sudah memberikan surat edaran kepada kabupaten kota, terutama ke BKD, bahwa dari mulai tugas fungsi, kemudian TPP yang sudah diterima jangan dulu ditutup dan jangan dulu rombak, menunggu mendekatur selama 2 tahun. Jadi proses pelaksanaan Permenpan nomor 21 itu masih menunggu. Ridho. Itu saja Bapak Ibu. Yang penilik masih apa? Penilik. Masih tanah panggil. Jadi begini, penilik Jaya, ya, IP Sejahtera atau penilik IP Sejahtera, penilik Jaya. Dibalikan oleh kita itu. Jadi IP Jaya, penilik Sejahtera. Kan sudah kalau sertifikasi itu merata seluruh Indonesia sama, tidak akan berbeda-beda. Tapi kalau TPP hanya pemerintah daerah yang kaya saja yang memberi. Jadi IP Jaya, penilik Sejahtera. Penilik Jaya, IP Jaya, penilik Sejahtera, penilik Jaya, IP Jaya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu tadi yang terhormat Bapak Dewan sudah memberikan arahan dan pencerahan. Jangan lupa karena kita masih di ruang lingkup ASN, maka harus selalu taat dan patuh pada pimpinan, yaitu kepada Bapak Kepala Dinas. Kemudian visi dan misi masih tetap melaksanakan wali kota, ya, Ibu Bupati. Kemudian untuk kebijakan, ingin motor, ingin kesejahteraan itu tetap masih ada di ranah Bapak Dewan yang terhormat. Maka kita hargai dan minta pendapatnya untuk beliau. Karena nanti pengurus baru mungkin akan merapat. Merapatnya tidak 1 kali, 2 kali. Sebelum dikabulkan segala cita-citanya terus berjuang. Dan pakai menggunakan buah tangan, naskah akademik secara santun, tidak usah demo, kan? Kalau yang demo sudah tidak usung lagi sekarang. Itu saja, baik untuk mempersingkat waktu karena saya sebagai tugas dan pokok